Kemudian datang ke masjid menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah. Semoga semua ini dicatat sebagai suatu amal ibadah di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita habibina wa syafi'ina wa qudwatina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Tidak lupa kami berwasiat kepada diri kami pribadi juga kepada seluruh jamaah, mari senantiasa kita meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah salat subuh dirahmati Allah, kita kenalan dengan sosok selanjutnya yakni Ali. Ali yang dimaksud adalah Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Sebagian ada yang menyebutkan karamallahu wajhah, tapi secara umum sahabat ini radhiyallahu anhu, ya, Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Jamaah salat yang dirahmati Allah, tentang keislaman Ali, tentang masuknya Ali bin Abu Thalib menjadi seorang muslim. Ali bin Abu Thalib termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Sebagian ada yang berkata bahwa Ali masuk Islam yang pertama kali masuk Islam itu Ali. Dasarnya Muhammad diangkat jadi nabi hari Senin, Ali masuk Islam hari Selasa. Tetapi pendapat yang paling kuat, Ali masuk Islam itu yang kedua. Yang pertama adalah Khadijah. Gara-garanya bagaimana? Gara-garanya Ali bin Abu Thalib di rumahnya Nabi itu melihat Nabi dari pamannya, ya, melihat Nabi dan istrinya, yakni Khadijah itu sedang melakukan sholat. Maka kemudian Ali bin Abu Thalib bertanya kepada Nabi, wahai paman, ini apa ini? Ini agama apa? Ini ibadah model apa? Kemudian oleh Rasulullah dijelaskan tentang Islam, bahwa dirinya baru mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Kemudian dijelaskan dan kemudian diajak untuk masuk Islam. Ali bin Abu Thalib ini memang sejak kecil itu bareng dengan Nabi. Jadi umur 6 tahun beliau itu dibawa oleh Nabi diasuh, ya, serumah dengan Nabi dari mulai umur 6 tahun. Ketika Muhammad diangkat jadi Nabi, usia Ali itu 10 tahun. Ya. Nah, ketika mendapat ajakan seperti ini, maka Ali bin Abu Thalib berkata, nunggu dulu, saya mau ngobrol dengan bapak saya, ya. Diajak ke agamanya pamannya. Kemudian Ali bin Abu Thalib sebagai seorang anak itu ingin minta pertimbangan ke bapaknya. Saat itu malam-malam. Dan kemudian apa? Pagi harinya, ya, jadi semalaman beliau merenung berpikir tentang ajaran dakwah dari pamannya itu. Dan kemudian pagi harinya tiba-tiba beliau datang kepada Rasulullah dan menyatakan diri mantap untuk masuk Islam, mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tanpa perlu pertimbangan ke ayahnya. Jadi awalnya beliau itu diajak masuk Islam, kemudian beliau minta waktu karena ingin komunikasi dengan bapaknya, minta pertimbangan. Pagi harinya beliau langsung menyatakan diri masuk Islam, padahal belum berkomunikasi, belum konsultasi, belum minta pertimbangan kepada ayahnya. Tidak lain tidak bukan karena Ali bin Abu Thalib dari kecil bareng dengan Nabi, tahu seperti apa Nabi itu, akhlaknya dan lain-lain. Maka kemudian menganggap bahwa ini ajaran seperti ini tidak mungkin termasuk ajaran sesat. Dan ketika pada akhirnya Abu Thalib mengetahui bahwa Muhammad keponakannya ini punya ajaran yang berbeda dengan kaumnya, maka dia pun menyuruh Ali untuk mengikuti agamanya atau ajarannya yang dibawa oleh Muhammad. Padahal saat itu Ali sudah masuk Islam. Ya, jadi ini tentang kisah keislaman Ali bin Abu Thalib. Beliau anak usia 10 tahun masuk Islam. Pendapat paling kuat beliau itu masuk Islam yang nomor 2. Nomor pertama itu Khadijah Ummul Mukminin. Kalau kita perhatikan pada masa awal-awal, memang seruan dakwah Nabi itu terbatas. Seruan dakwah Nabi itu prioritas. Ya, memilih. Yang dipilih itu siapa? Yang pertama itu keluarganya terlebih dahulu. Maka orang serumah itu masuk Islam semua. Istrinya masuk Islam. Ali keponakannya masuk Islam. Kemudian ada Zaid bin Harisah, budaknya masuk Islam. Ya, jadi orang serumah itu masuk Islam semua. Kemudian
setelah itu beliau itu menyebar ke keluarga besarnya dari Bani Muthalib, ya, dari Bani Muthalib. Maka beliau mengumpulkan keluarganya, ya, termasuk di situ ada Abu Lahab, ada macam-macam, ya, keluarganya ada Hamzah dan lain-lain, menyeru Islam, menyeru pada ajaran agama Islam. Memang tidak semuanya masuk Islam. Memang ada juga yang menolak, bahkan menolak keras, yakni Abu Lahab, ya. Tetapi prinsip seperti ini kemudian bisa kita pahami seorang dai, seorang kiai, seorang ustadz semestinya setelah dirinya menjalankan ajaran Islam dengan benar, yang pertama kali disuruh itu keluarganya. Yang pertama kali disuruh keluarganya, ya. Jangan sampai dakwah kemana-mana, ya, ngajari orang kemana-mana, keluarganya malah dilalaikan. Nah, ini kurang pas. Kemudian setelah itu Rasulullah juga dakwahnya masih memilih. Siapa yang dipilih? Orang-orang yang menurut beliau itu ketika diajak pasti mau. Ya, ketika diajak pasti mau karena sudah sepemikiran, sudah sehati istilah kita, ya, sudah open. Maka dipilih oleh Rasul Abu Bakar. Abu Bakar kemudian ketika masuk Islam beliau juga memilih lagi sahabat-sahabatnya. Ada Utsman, ada Abdurrahman bin Auf, ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas, Talha bin Ubaidillah, ya, dan lain-lain. Ini dipilih lagi. Jadi dakwah di awal-awal itu kalau Rasulullah itu milih keluarganya, setelah itu milih teman-teman dekatnya. Nah, kita juga mungkin semestinya begitu, ya. Di masjid kita ingin banyak orang datang ke masjid, maka mungkin awal-awal kita pilih keluarga-keluarga kita bawa ke masjid, istri anak kita bawa ke masjid. Kemudian setelah itu mungkin orang-orang yang sudah akrab, familiar, dan memang sudah satu irama dengan kita bawa ke masjid, ya. Nah, Rasulullah itu baru kemudian dakwah kepada semua orang, yakni dakwah secara jahiliyah itu tahun ke-3 Hijriah. Dakwah kepada semua orang artinya apa? Ketemu orang diajak masuk Islam, baik kenal maupun tidak kenal. Ini namanya dakwah secara jahiliyah. Sebelumnya beliau itu menyerukan Islam kepada orang-orang yang dikenalnya saja. Karena itu disebut sebagai dakwah sirriyah. Ini yang pertama tentang keislaman Ali bin Abi Thalib, orang kedua masuk Islam. Kemudian yang kedua tentang gelar. Ali bin Abi Thalib ini kadang-kadang sering disebut Haidar. Ya, Haidar. Haidar ini sebenarnya bukan gelar, ya. Haidar artinya singa. Ya, Haidar ini aslinya itu nama pemberian dari ibunya. Ya, jadi kalau Ali itu kan nama pemberian dari bapaknya. Ya, bapaknya Ali kan namanya Abu Thalib, itu beri nama namanya Ali. Tapi dari ibunya itu beri namanya Haidar, ya, artinya singa. Ya, jadi sebenarnya Haidar itu bukan gelar, tapi memang nama yang diberikan oleh ibunya. Ini mungkin sama sebagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, ketika dilahirkan oleh ibundanya namanya Aminah, ya, ibundanya namanya Aminah. Kan kemudian diberi nama, ya, tetapi kemudian tiba-tiba kakeknya datang ketika mendengar bahwa dia punya cucu dari Abdullah. Abdullah ini adalah anak yang paling disayang yang dulu pernah mau dikorbankan di disembelih kemudian ditebus dengan 100 ekor unta, dan kemudian ketika berdagang malah di Madinah wafat, dikubur di sana. Maka ketika mendengar bahwa anaknya yang sudah wafat ini punya anak ya, berarti cucunya, maka dia sangat senang sekali. Dia datang kemudian mengambil cucunya di bawah Ka'bah, tawaf, ya, muter-muter Ka'bah, terus kemudian memberi nama Muhammad. Ya, beri nama Muhammad. Jadi Muhammad itu nama pemberian dari kakeknya Abdul Muthalib. Tapi kalau dari ibunya, apakah ibunya beri nama? Punya nama, sudah kasih nama sebenarnya. Siapa? Ahmad. Wa mubasysyiran min rasulih ba'd ismuhu Ahmad. Nama Ahmad ini muncul, ya, dalam Al-Qur'an surat As-Saff. Dan ini yang dulu disampaikan oleh Nabiullah Isa alaihissalam. Saya memberi kabar juga tentang Rasul setelah itu namanya Ahmad. Ahmad ini salah satu nama Nabi Muhammad, dan Ahmad ini nama yang diberikan oleh ibunya, yakni Aminah. Sedangkan Muhammad nama yang diberikan oleh kakeknya Abdul Muthalib. Jadi Ali bin Abi Thalib karena disebut Haidar, Haidar bukan gelar tapi nama yang diberikan oleh ibunya. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ini lekat dengan sebutan Abu Turab. Abu Turab. Ya, jadi ceritanya itu Rasulullah sedang mencari-cari Ali. Dia datang ke rumahnya, berarti kan ke rumahnya Fatimah. Ali di mana? Lagi di masjid, lagi tiduran. Kemudian dilihat, ya, datang ke masjid,
Ternyata memang Ali sedang tiduran. Namanya orang tidur kadang-kadang bajunya tersingkap, apalagi zaman dahulu bajunya mungkin belum rapat seperti kita ya. Nah kemudian banyak debu-debu di masjid, banyak tanah di masjid karena Masjid Nabawi ini tidak seperti kita ya. Jadi Masjid Nabawi itu lantainya tanah, kemudian atasnya itu dari pelepah kurma. Jadi kalau hujan ya karena ada kehujanan, kalau panas ya kadang-kadang cahaya itu masih bisa masuk ya. Jadi Masjid Nabawi seperti itu. Dan karena orang tidur ya kadang-kadang berbaring ke sana, berbaring ke sini ya, padahal bawahnya tanah, kemudian di bawahnya, di punggungnya ini banyak tanah ya. Maka kemudian Rasulullah berkata, ijlis ya Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab. Turab itu kan tanah ya, wahai Abu Turab ya. Terus ketika Rasulullah menyebut seperti itu, maka Ali bin Abi Thalib setelah itu kemudian gelarnya adalah Abu Turab ya, Abu Turab. Dan gelar Abu Turab ini adalah gelar yang paling disukai oleh Ali. Kenapa? Karena gelar itu diberikan langsung oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, yang ketiga ini Ali bin Abi Thalib juga layak dengan sebutan khusus, namanya imam. Jadi kalau Amirul Mukminin biasanya merujuk pada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya, tetapi kalau khalifah biasanya merujuknya pada Abu Bakar. Khalifah, ya Khalifah Abu Bakar. Amirul Mukminin biasanya Umar bin Khattab. Kalau imam biasanya Ali. Imam itu pemimpin. Ya, imam kalau sholat imam itu pemimpin. Ya, termasuk dalam yang lain-lain kita pun sudah biasa dengan kata imam. Ada Imam Syafi'i, ya begitu. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Hambali, Imam Nawawi. Ya, pokoknya banyak imam. Ya, Imam Ad-Dhahabi dan lain-lain. Ya, jadi Ali ini juga layak beliau itu lekat dengan sebutan imam. Ya. Nah, ini tentang gelarnya Ali. Kemudian yang ketiga tentang sosok kiprahnya Ali. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang tidur di ranjang Nabi saat mau hijrah. Saat mau hijrah, orang-orang Arab Quraisy itu sudah membuat permufakatan, sudah rapat yang isinya adalah tiap-tiap kabilah orang Arab akan mengirimkan satu orang pemuda untuk ngepung rumahnya Nabi. Kemudian nanti mereka akan bunuh Nabi bareng-bareng. Otomatis Bani Hashim, Bani Muthalib tidak akan berani melawan seluruh kabilah Arab. Otomatis begitu. Kemudian ketika permufakatan jahat ini sudah disepakati, Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW. Malam ini kamu jangan tidur di ranjang, ya, jangan tidur di ranjang. Kemudian ketika disampaikan seperti itu, ternyata Rasulullah memerintahkan Ali, ya Ali, kamu tidur di ranjangku, pakai selimutku. Nabi Muhammad kan selimutnya warnanya hijau, ya, pakai selimutnya warnanya hijau dipakai. Dan kemudian setelah itu pada esok harinya Nabi Muhammad keluar rumah, ya, dia bawa pasir sambil baca surat yang disebut-sebut sebagai Qalbul Quran, surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratal mustaqim, dan seterusnya. Debu yang dipegang oleh tangannya kemudian dilempar kepada orang-orang yang ada di situ, yang ngepung rumahnya. Ya, kalau kita pernah nonton film PKI yang pasukan Sahara Birawa, gitu. Kemudian ternyata Rasulullah keluar rumah dan mereka yang dilempari debu itu tidak ada yang melihat Nabi. Ya, nggak ada yang melihat. Mereka dibutakan matanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi keluar di depan rumah mereka tidak tahu, ya. Nah, kemudian ada orang di jalan melihat Rasulullah keluar, maka dia datang ke rumahnya Rasulullah, Nabi. Kemudian ketika bertemu dengan para penjaga, kalian ini lagi ngapain? Itu Muhammad sudah keluar. Ya, oh enggak, Muhammad masih di dalam. Ini sudah keluar tadi saya lihat. Terus kemudian dilihat tuh, di ranjangnya masih ada, ya, masih berselimut. Nah, kemudian orang-orang itu masuk dan ternyata di situ ada Ali bin Abi Thalib. Ya. Jadi Ali bin Abi Thalib itu tidur di ranjang, yang ranjangnya ini adalah orang yang mau dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Ini menunjukkan ketawakan, menunjukkan keberanian dari Ali bin Abi Thalib. Kita dalam posisi itu seperti apa suasananya? Ya, kita mungkin tidak karu-karuan, ya. Nggak mau berani, nggak akan berani kita berada dalam situasi seperti itu. Ini adalah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua, Ali bin Abi Thalib ini menantunya Nabi. Abu Bakar mertua Nabi, Umar mertua Nabi, Utsman menantu Nabi, Ali menantu Nabi. Ya. Dengan siapa Ali menikah? Ali dinikahkan dengan Fatimah. Ya.
kita sering mendengar Fatimah Zahra. Kalau Zahra itu perempuan, kalau laki-laki Ashar, dipercaya ya. Jadi Fatimah Zahra. Nah, pernikahan terjadi di tahun kedua Hijriah setelah perang Badar. Jadi setelah perang Badar itu Rasulullah menikahkan Utsman dengan Ummu Kulsum karena sebelumnya Ruqayyah meninggal, kemudian Ali juga dinikahkan dengan Fatimah. Dari Ali dan Fatimah ini nanti lahir Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini termasuk cucu Nabi, ya, mereka disebut-sebut sangat mirip dengan Nabi. Hasan dan Husain oleh Rasulullah disebut sebagai syababu ahlul jannah, para pemimpinnya para pemuda yang ada di surga. Jadi di surga nanti akan ada banyak pemimpin, ya. Tentu saja Rasulullah pemimpin secara umum, kemudian pemimpinnya para pemuda Hasan dan Husain. Terus kemudian pemimpinnya para mujahid ada Hamzah bin Abdul Muthalib, begitu ya, yang meninggal di perang Uhud. Lahirlah Hasan dan Husain. Dan nanti pada akhirnya Imam Mahdi jelang kiamat kita tahu akan muncul Imam Mahdi. Itu berasal dari garis keturunan ini, dari garis keturunan Hasan dan Husain. Nah, ini memang ada beda pendapat antara orang-orang Syiah dengan Ahlus Sunnah. Orang-orang Ahlus Sunnah menganggap bahwa nanti dari garis keturunannya Hasan, ya. Kalau orang-orang Syiah menganggap bahwa Imam Mahdi itu berasal dari garis keturunannya Husain. Ya, mereka sering disebut Imam Husain gitu. Jadi memang seperti itu, ya. Dari Ali bin Abi Thalib dan Fatimah muncul lahir dua anak Hasan Husain. Kelak pada akhirnya Imam Mahdi berasal dari garis keturunan ini. Kalau lebih besar dari Imam Hasan atau Imam Husain kita sama-sama tidak tahu. Ya, tapi dari garis keturunan ini. Kemudian Ali bin Abi Thalib adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Ya, Dia Khulafaur Rasyidin yang keempat, ya. Terpilihnya saat itu ada gonjang-ganjing ketika Utsman bin Affan syahid. Kemudian orang-orang mencari siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Utsman bin Affan. Kemudian para anggota Ahlus Syura didatangi semua, karena dulu Umar bin Khattab itu memilih 6 orang ahli syura. Ya, ada di antara mereka Ali, kemudian Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, didatangi semua. Mereka semua menolak, termasuk Ali. Enggak, saya jangan jadi pemimpin, saya nggak mau jadi pemimpin. Ya, tapi kemudian setelah didesak sampai 5 hari, umat Islam tidak punya pemimpin, tidak punya presiden lah kalau istilah kita. Ya, akhirnya kemudian Ali bin Abi Thalib bersedia diangkat jadi pemimpin. Yang membaiat siapa? Ada orang Muhajirin, ada orang Ansor, termasuk orang-orang yang terlibat dalam gonjang-ganjing di masa kepemimpinan Utsman bin Affan. Nah, ini yang kemudian jadi masalah, ya, karena semestinya mereka itu diadili. Tapi Ali bin Abi Thalib saat itu mereka termasuk yang membayar Ali bin Abi Thalib karena menganggap memang tidak ada orang yang lebih berhak untuk jadi khalifah setelah Utsman selain Ali bin Abi Thalib. Jadi ini terpilihnya Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, masa kepemimpinannya 5 tahun. Jadi ada hadis dari Nabi bahwa Khulafaur Rasyidin kan 30 tahun. Abu Bakar 2 tahun, Umar bin Khattab 10 tahun, berarti 12 tahun. Kemudian Utsman bin Affan berapa? Utsman bin Affan 12 tahun, berarti 24 tahun. Ali bin Abi Thalib 5 tahun, ada yang berpendapat 5,5 tahun. Ya, berarti berapa? 29 lebih kalau yang 5,5 tahun ini kita ambil. Lah berarti yang 6 bulan itu siapa? Sebagian pendapat yang 6 bulan itu adalah masa kepemimpinan Imam Hasan. Imam Hasan 6 bulan jadi genap 30 tahun karena setelah itu kepemimpinan Islam dari Khulafaur Rasyidin kemudian menjadi kerajaan Bani Umayyah. Pemimpinnya adalah Muawiyah. Ya, ini tafsir sebagian ulama ketika dihadapkan pada hadis masa kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu 30 tahun. Ali bin Abi Thalib, ya, beliau itu menjadi khalifah selama 5 tahun. Pada masa kekhalifahannya itu memang banyak gonjang-ganjing, ada perang di kalangan sahabat. Kemudian yang terkenal adalah ibu kota Islam dari Madinah dipindah ke Kufah. Ya, dari Madinah dipindah ke Kufah. Kelak nanti dari Kufah kita mendengar banyak imam-imam besar, misalnya Imam Abu Hanifah, ini kan dari Kufah.
Ya, jadi ini Ali bin Abi Thalib memindahkan kekhalifahan Islam dari mana? Dari Madinah ke Kufah. Kemudian kelak pada masa Muawiyah pindah lagi ke Syam, ya dipindah ke Syam. Nah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, selain itu pada masa Ali bin Abi Thalib, penulisan Al-Quran yang dulu pernah dilakukan oleh Abu Bakar, pernah dilakukan oleh Utsman bin Affan, disempurnakan, mulai muncul harokat, mulai muncul tanda baca. Karena Al-Quran pada masa Abu Bakar, Utsman itu tidak ada tanda bacanya, ya. Jadi boro-boro kok huruf Arab gundul, titik saja tidak ada. Jadi huruf ba, ta, sa sama saja. Nun, ba, ta, sa, nun itu sama hurufnya. Karena apa? Tidak ada titiknya. Jim, ha, ho sama, to, do sama, shin sama, ain, hin sama. Nggak ada titiknya. Bayangkan kita kalau misalnya Quran itu ada sekarang ini, ya nggak bisa baca juga. Ya, kenapa tidak ada titiknya? Ya. Kita Arab gundul yang ada titiknya, ada titiknya aja kita nggak bisa baca karena tidak ada harokatnya. Nah, pada masa Ali bin Abi Thalib mulai muncul ada titik, mulai ada tanda baca. Ini mulai masanya Ali bin Abi Thalib. Tapi belum ada harokat sebagaimana yang kita kenal saat ini. Baru ada titik, ya, untuk membedakan. Karena saat itu Islam itu sudah tersebar luas. Orang-orang Arab yang asli Arab dihadapkan pada huruf-huruf yang tidak ada titiknya ini masih bisa baca dan bacanya benar. Tapi orang-orang bukan Arab ini dihadapkan pada yang begitu itu nggak bisa baca. Maka muncul ijtihad untuk menambahkan titik-titik, ya. Itu di masa Ali bin Abi Thalib mulai muncul. Ya, ini tentang kepemimpinan beliau ini adalah Khulafaur Rasyidin yang keempat. Nah, jemaah salat Jumat yang dirahmati Allah, kalau kita mengenal sosok Ali bin Abi Thalib, bagaimana tentang kemuliaannya, kita akan mendapatkan yang pertama, beliau ini adalah orang yang dirindukan oleh surga. Jadi kalau kita kelasnya kita ini kan orang-orang yang rindu surga, kepengen masuk ke dalam surga. Umat Islam pada akhirnya semua akan masuk surga. Tetapi masuk surganya caranya beda-beda. Ada yang langsung masuk surga, ada yang harus mampir dulu ke neraka. Ya, disesuaikan dengan jumlah dosa, kesalahan. Ibarat kita itu masuk penjara disesuaikan dengan tingkat kesalahannya. Ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun kan begitu, ya. Jadi umat Islam pada akhirnya itu akan semuanya itu akan masuk surga. Tidak akan ada selamanya orang berada di neraka selama di dalam hatinya itu ada keimanan. Meskipun cuma sebiji sawit, ya. Meskipun sangat sedikit, kalau di dalamnya masih ada iman, kelak suatu saat itu akan dikeluarkan dari neraka masuk ke dalam surga. Umat Islam, insya Allah kita semua itu akan masuk surga. Cuma caranya beda-beda. Ada yang langsung masuk surga lewat Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim nanti juga beda-beda. Ada yang cepat seperti kilat, lagder, ya. Begitu mau jalan tiba-tiba sudah sampai sana, lagder itu istilahnya, ya. Kemudian ada yang seperti burung yang sedang terbang, cepat, ya. Jadi kalau Shiratal Mustaqim dia bisa lari cepat. Ada yang seperti orang lari biasa, ada orang yang berjalan bertali-tali, ada yang akhirnya jatuh, ya, di neraka, macam-macam. Ya, jadi ini umat Islam secara umum. Kita semua itu rindu ingin masuk surga. Tapi ternyata surga itu rindu kepada sejumlah orang. Innal jannah latastaqu illa salah satu. Sesungguhnya surga itu rindu, kangen dengan 3 orang. Siapa? Ali itu Ali bin Abi Thalib, wa Ammar, ya, Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir ini adalah termasuk di antara orang-orang yang awal-awal masuk Islam. Bapak ibunya itu meninggal, ya, keluarga Yasir itu meninggal di awal-awal karena disiksa oleh Abu Jahal, ya. Sumayyah ibunya itu syahid yang pertama dalam Islam. Wa Salman. Jadi surga itu rindu kepada Ali, Ammar, dan Salman. Salman yang dimaksud Salman Al-Farisi. Beliau berasal dari Persia, awalnya penyembah api, agama Majusi. Kemudian ngaji ke dalam sebelah pihak, datang kepada rahib, dari satu rahib pindah ke rahib yang lain. Akhirnya kemudian pada rahib yang terakhir dikabarkan ini sebentar lagi mau ada nabi. Kamu cari sebuah negeri yang di situ banyak pohon kurma. Ya, kemudian dicari-cari ketika sampai Madinah, kayaknya ini negerinya loh. Saat itu nabi belum sampai Madinah. Ya, makanya ketika orang-orang datang berkumpul, Salman termasuk yang menunggu di pintu gerbang Madinah. Ketika datang, oh itu nabi yang dijanjikan.
Jadi Salman tahu kenapa? Karena dia sudah belajar dari para ahli kitab sebelumnya. Ya. Jadi surga itu hidup pada 3 orang. Ya. Ali, Ammar, Salman, dibayangkan. Ya. Surga dihidupkan, mereka dihidupkan oleh surga. Yang kedua, Ali disebut-sebut sebagai orang yang cinta Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Kejadiannya pada saat perang Khaybar. Khaybar itu benteng Yahudi terakhir di Jazirah Arab. Ketika orang-orang yang ada di Madinah, orang Yahudi di Madinah, ada Bani Qainuqa, Bani Nadir, Bani satu lagi itu Quraidah, diusir dari Madinah. Sebagian besar mereka itu pindah ke Khaybar. Ternyata di Khaybar ini orang Madinah menunjukkan banyak makar. Ya, orang-orang Yahudi Khaybar itu menunjukkan banyak makar kepada umat Islam yang ada di Madinah. Maka akhirnya diserang dalam perang Khaybar. Bolak-balik diserang, ya ternyata mereka sangat kuat pertahanannya karena mereka merupakan benteng terakhir. Sampai akhirnya Rasulullah ya dikumpulkan sahabat kemudian mengatakan, besok saya akan serahkan panji ini. Jadi dulu yang menjadi panglima itu yang pegang bendera. Kalau istilah kita tongkat komando. Saya akan serahkan panji ini besok kepada seorang laki-laki. Ya, yaftahullahu ala yadayhi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemenangan lewat tangannya. Yuhibbullahu wa rasuluh, dia cinta Allah dan Rasulnya, wa yuhibbullahu wa rasuluh, dan Allah dan Rasulnya pun cinta sama dia. Jadi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dia juga dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, jadi Rasulullah itu memberikan pengumuman begitu. Semalaman para sahabat itu diskusi siapa besok yang akan ketiban sambur. Ya, siapa besok yang akan diserahi bendera itu. Bayangkan, perang sekian lama, ya selama beberapa waktu tidak kunjung diberikan kemenangan. Kemudian Nabi mengabarkan besok saya berikan bendera ini, dia akan memenangkan pertempuran, kan? Allah akan memenangkan pertempuran lewat tangannya. Bukan cuma itu, dia cinta Allah dan Rasulnya, dia pun dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Para sahabat kan kepingin mendapatkan keutamaan itu. Maka esok harinya mereka berkumpul, ya. Sampai dalam sebagian riwayat Umar bin Khattab itu sampai membuat menunjukkan dirinya karena kepengen dipilih oleh Nabi. Ya bayangkan ya, kepengen dipilih oleh Nabi, ya. Karena itu satu kemuliaan yang besar. Tapi kemudian setelah itu dilihat Rasulullah bertanya, "Aina Ali?" Ya, di mana Ali? Ya, kemudian Ali itu sedang sakit mata, dia tidak kumpul di sini. Sedang sakit mata, panggil Ali di sini. Ya, sakit mata, terus kemudian diapakan oleh Nabi? Diludahi matanya. Diludahi. Ludahnya Nabi itu penuh barokah, diludahi, diusap-usap matanya sembuh. Ya, jadi kalau kisah tentang ludahnya Nabi itu banyak sekali. Ya, kisah tentang ludahnya Nabi. Misalnya ketika hijrah masuk ke Gua Sur karena dikejar-kejar, kemudian Abu Bakar menutup semua lubang-lubang yang ada di sana. Ternyata setelah itu kemudian Abu Bakar dan Rasulullah masuk ke dalam gua karena capek Rasulullah tidur. Ternyata ada satu lubang yang belum ditutup, dari situ keluar dari lubang itu. Dan kemudian Abu Bakar digigit, dipatuk oleh ular, kesakitan, beliau nangis. Akhirnya Rasulullah bangun, kakinya yang dipatuk ular diludahi, sembuh. Ya, jadi kalau lidahnya Nabi itu, kisah tentang mujizat lidahnya Nabi itu, ludahnya Nabi banyak sekali, termasuk misalnya ketika terjadi perang Khandaq, orang-orang umat Islam kelaparan, mereka mengganjal perutnya dengan batu, ternyata Nabi ganjal perutnya dengan 3 batu, berarti 3 hari nggak makan lah, kira-kira begitu. Jabir bin Abdullah pulang ke rumah, ada apa, kita punya makanan apa ini, kayaknya Nabi yang kelaparan, ya. Ada kambing satu disembelih, terus kemudian dijadikan makanan, kemudian disayur, digoreng, istilah kita disayur. Kemudian setelah itu Jabir bin Abdullah datang kepada Nabi, kita makan ke rumah kami ada makanan. Ya. Kemudian tidak disangka Rasulullah memberikan pengumuman semua orang, ayo kita semua ke rumahnya Jabir bin Abdullah. Beliau bingung, ya cuma bikin satu wajan kecil untuk keluarganya dan Nabi saja, tapi ternyata semua orang diundang. Tapi kemudian Rasulullah berkata, jangan angkat ya dari kualimu, ya dari wajanmu, ya makanan itu pokoknya jangan diangkat sebelum saya datang. Datang Nabi, terus kemudian ke rumahnya Jabir bin Abdullah, kemudian diapakan wajan itu? Diludahi. Ya diludahi, kemudian didoakan keberkahan. Kemudian setelah itu orang-orang disuruh masuk 10 ya, dibuatkan ibarat kita itu pakai piring.
Sampai berapa ratus itu semuanya masuk, yang kerigan, yang kerja bakti, bangun parit. Kemudian setelah itu selesai, ternyata makanan di wajah itu tidak berkurang sedikit. Ya, jadi cerita-cerita, ya, kisah-kisah tentang ludahnya Nabi itu banyak sekali. Ya, termasuk saat itu Ali bin Abi Thalib sedang sakit mata dan kemudian diludahi oleh Nabi dan kemudian dia sembuh matanya. Ya, bahkan dapat penglihatan yang lebih tajam dari sebelumnya. Kemudian Ali bin Abi Thalib maju menyerang dan akhirnya benar Khaybar itu berhasil ditaklukkan. Dan di situ ada karomah, ya. Benteng Khaybar itu berat 10 orang sahabat, ya, mengangkat benteng Khaybar, pintu bentengnya itu tak kuat. Tapi Ali bin Abi Thalib sendirian mengangkat pintu benteng itu kuat. Ya, bahkan disebutkan digunakan sebagai tameng. Ya, tameng kan berarti kalau kita pegang tameng kan satu tangan saja sudah cukup. Ya. Jadi ini tentang karomahnya Ali bin Abi Thalib mengangkat pintu benteng Khaybar itu sendirian, bahkan dijadikan tameng. Padahal 10 orang sahabat tidak kuat. Kemudian Ali bin Abi Thalib ini disebut-sebut sebagai sosok yang paling menguasai peradilan. Jadi kalau ada perkara dia memutuskan dan keputusannya itu banyak benarnya, ya, banyak tepatnya, ya. Dan karena itu dalam kitab-kitab fikih kalau ada keputusan-keputusan hukum yang dirunut itu dua. Satu yang biasanya sangat dirunut itu dua. Satu adalah Umar bin Khattab, dua Ali bin Abi Thalib. Sahabat-sahabat yang lain tentu saja dirunut, ya, tetapi tidak sebanyak mereka. Ada Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Aisyah dan lain-lain dirunut juga, tapi tidak sebanyak mereka. Ini tentang keutamaan Ali bin Abi Thalib, ya. Dan yang terakhir kita sering mendengar, ya, beliau itu disejajarkan oleh Rasulullah, diumpamakan seperti halnya Harun di sisi Musa. Kejadian pada perang Tabuk. Pada perang Tabuk jauh sekali berada di utara, kemudian ternyata Ali diperintahkan untuk tinggal di Madinah. Biasanya kalau Rasulullah mau pergi jauh, beliau itu menunjuk orang jadi pemimpin. Biasanya yang jadi pemimpin ini dari kalangan orang yang tua yang tidak bisa perang. Tapi kali ini Ali bin Abi Thalib yang dipilih jadi pemimpin untuk tinggal di Madinah, padahal saat itu jarak yang ditempuh sangat jauh dan Ali sendiri itu masuk jagoannya Nabi, tapi kemudian diperintahkan tinggal di Madinah. Ali kemudian berkata, "Ya Rasulullah, apakah saya akan ditinggalkan di sini bersama perempuan dan anak-anak?" "Ya Ali, tidakkah engkau rela bahwa kedudukanmu itu seperti Harun di sisi Musa, kedudukanmu di samping itu seperti Harun di sisi Musa. Padahal hanya saja tidak ada Nabi setelahku." Jadi ini ucapan dari Nabi Muhammad SAW, kedudukan Ali di sisi Nabi kira-kira seperti Harun di sisi Musa. Karena ketika Nabi Musa pergi menerima 10 perintah Tuhan, dia menerima Taurat ketika di Mesir, maka kepemimpinan di tengah kaumnya itu kan diserahkan kepada Nabi Harun alaihissalam. Ini tentang sekelumit tentang kita kenalan dengan Ali bin Abi Thalib. Insyaallah pekan depan kita akan kenalan dengan Khadijah Ummul Mukminin. Moga-moga bermanfaat. Ada terang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.